akan saya share di Adlink. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa akses materinya di Adlink sekalian gitu ya. Untuk link perkuliahan juga melalui Adlink. Eh, untuk perkuliahan kita ada penilaian mulai dengan UTS, tugas dan UAS gitu ya. Tapi biasanya kalau saya di kelas khusus jarang sekali memberikan UTS secara tertulis, paling nanti UTS-nya take home begitu ya, berupa tugas penugasan atau juga beberapa apa ujian-ujian yang berupa take home. Lalu nanti di perkuliahan ini kita ada eh, presentasi kelompok juga supaya kita saling sharing, saling diskusi. Jadi bisa Bapak Ibu sekalian yang rata-rata di sini sudah ya bekerja ya Bapak Ibu sekalian ya, sudah bekerja ya. Bekerja Sudah semua, Bu. Bu. Oh ya, jadi kita nanti ketika presentasi bisa sharing apa yang ada di tempat kerja Bapak Ibu sekalian, bagaimana penerapan penerapan ketiga atau bagaimana hal-hal yang mengenai ketiga sekalian, gitu ya. Nanti untuk biasanya untuk kelompok itu nanti saya di akhir. Jadi nanti materi dulu dari saya, nanti kalau misalnya ada tugas biasanya itu di kelompok gitu ya presentasi. Oke, Mbak mempanjang waktu lagi, saya just share screen Bapak Ibu sekalian untuk share materi kita yang pertama. Bentar ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Untuk PJ-nya siapa? Yang kemarin ngechat saya siapa? Mbak siapa? Saya, Bu, Darmayanti. Mbak Darmayanti. Mohon maaf, untuk kelas ini ada berapa orang Mbak Darmayanti? Semuanya? Ada 25, Bu. 25 ya. Oke, biasanya nanti saya absennya di akhir ya. Jadi nanti saya sekalian kenalan lah. Istilahnya Bapak Ibu sekalian, akan saya panggil di akhir. Oke, kita mulai. Eh di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian. Di awal sudah disampaikan Bapak Ibu sudah bekerja, jadi mungkin ilmunya sudah banyak juga di lapangan, dan saya juga yang masih terus belajar. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikembangkan, begitu ya boleh nanti, karena kita sama-sama belajar, gitu ya. Di sini saya hanya diamanahkan, ditugaskan untuk mengajar Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kalau ada yang berdiskusikan boleh. Hari ini kita mulai di konsep dasar K3, gitu ya. K3 kesehatan keselamatan kerja. Jadi ada mungkin Bapak Ibu di sini yang bekerja di bidang K3, ada? Ada, Bu. Oke, di Mbak Mega di bagian apa? Saya jadi EHS engineer di baterai EV manufacturing. Oke, siap. Ada lagi? Yang lain bekerja di mana? Mbak Darmayanti di mana? Saya di klinik, Bu. Di klinik. Oke. Mbak Anis di mana Mbak Anis? Saya di rumah sakit, Bu. Di Rumah rumah sakit. sakit, ya. Di bagian apa Mbak Anis? Saya di office-nya sih, Bu, di bagian training development, Bu. Di office. Oke, siap. Saya ke Bapak deh, Bapak. Bapak Aldo. Di bagian apa Bapak? Saya di kampus, Bu. Aslab Tadi. dosen. Oke, siap. Satu lagi.
eh, Prabowo, saya panggilannya apa nih? Pak Dwi, Pak Prabowo, Pak Dwi Wahyudi, bekerja di mana? Oke, lagi nggak monitor kali ya. Oke, Bapak Ibu sekalian bekerja sampai hari Sabtu atau ada yang sampai Jumat? Ada yang sambil menyambi bekerja kah ini? Ada sampai Ada Sabtu, Bu. sambil Sambil nyambil ya. kerja, Bu. Ya. Oke, siap. Semangat ya. Kuliah iya, kerja iya. Insya Allah berkah ya, Bapak Ibu ya. Izin untuk melanjutkan materi kita hari ini di kelas dasar K3 yang kita awali dengan regulasi ya. Jadi ini regulasi mengenai ketiga dari banyaknya regulasi yang ada, gitu ya. Mulai dari Undang-Undang Jadul, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ya. Nah, dari definisi kita lihat, gitu ya. Tadi di judul Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 disampaikan di pasal 1, kesehatan didefinisikan adalah keadaan sehat baik itu secara fisik, jadi sehat itu tidak hanya secara fisik, tapi sehat jiwa maupun sehat sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit yang memungkinkan untuk hidupnya produktif. Jadi kalau dikatakan keadaan sehat, tidak hanya secara fisik kita lihat, tapi memang sehat secara jiwa, secara mental, secara sosial untuk bisa hidup secara produktif itu didefinisikan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 di Peraturan Kesehatan. Ya. Lalu saya mengutip dari ILO, International Labour Organization, didefinisikan yang namanya occupational health atau kesehatan kerja adalah area kerja di kesehatan masyarakat, gitu ya, public health, kita yang di public health ini untuk mempromosikan dan untuk menjaga atau untuk memaintain lah derajat kesehatan yang tertinggi baik itu secara fisik, mental dan juga kesejahteraan sosial pekerja di semua pekerjaan. Jadi ini mirip-mirip dari pengertian atau definisi di Undang-Undang 17 tadi yang dikatakan kesehatan itu secara sehat secara fisik, mental dan juga sosial. Nah, ILO juga mendefinisikan terlebih dahulu, sudah jauh mendefinisikan bahwa kesehatan kerja itu bagaimana menjaga, mempromosikan kesehatan baik itu secara fisik, mental dan kesehatan sosial untuk semua pekerja gitu ya, di semua jenis pekerjaan. Ada yang bekerja di rumah sakit, pekerja di tambang, pekerja di perusahaan gitu ya, atau juga pekerja segala macam di yang baik itu sektor informal maupun sektor formal. Gitu ya, ini definisikan sebagai occupational health. Lalu apa sih fokus utama upaya kesehatan kerja? Yang tadi didefinisikan bahwa untuk mempromosikan dan untuk menjaga kesehatan secara fisik, mental, dan sosial. Nah, untuk fokus utama upaya kesehatan kerja itu yaitu pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya. Kapasitas kerja di sini yaitu kapasitas si pekerjanya mulai dari personal, kayak gitu secara usia, jenis kelamin, gitu ya, status gizi, jasmani, bagaimana kesehatan jiwanya, gitu ya, akan berbeda untuk pekerja dengan usia yang masih produktif dan juga usia lansia, ya Bapak Ibu ya. Dan juga untuk ada beberapa pekerjaan yang mungkin hanya bisa akan lebih baik sepertinya dikerjakan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Banyak kalau misalnya kita lihat di pekerjaan di rig gitu ya, di laut, yang banyak rata-rata biasanya semuanya itu laki-laki, banyak pekerjaan laki-laki yang melakukan laki-laki dibandingkan yang perempuan. Juga ada beberapa pekerjaan yang mungkin bisa hanya dilakukan atau lebih baik gitu ya dilakukan perempuan dibandingkan yang laki-laki gitu ya. Ini tergantung dengan kapasitas kerja. Jadi fokus utama yang pertama pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya.
Lalu yang kedua, perbaikan kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif bagi K3. Nah, K3 tidak hanya fokus ke si pekerjanya, tapi kita juga membahas lingkungan kerja. Jadi bagaimana mengupayakan keselamatan di pekerja dan juga di lingkungannya, begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita ada beberapa topik-topik, tidak hanya fokus di K3, untuk pekerjanya, workersnya saja, tapi environment juga, lingkungannya juga. Salah satu contohnya di Haji Industri. Haji Industri itu kita bagaimana melihat mengupayakan pengendalian risiko di lingkungan kerja, baik itu secara fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Gitu nanti akan kita lihat. Nah, mengupayakan lingkungan kerja yaitu lingkungan kerja yang sehat dan juga aman serta nyaman. Lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman tentunya akan membuat si pekerja bekerja secara nyaman, gitu ya. Bayangkan kalau pekerjaannya dengan risiko yang tinggi, dengan tidak kita upayakan, dalam artian tidak kita perhatikan safety-nya, tidak kita perhatikan bagaimana alat pelindung diri yang sesuai dengan pekerjaannya, tentunya tidak akan mendukung pekerja akan melakukan pekerjaan dengan baik. Tentunya akan banyak menimbulkan nanti cedera atau mungkin menimbulkan kecelakaan kerja, gitu ya. Atau juga lingkungan kerja, banyak lingkungan kerja secara fisik, mungkin lingkungan kerjanya yang bising, begitu ya. Mulai mungkin dari pengaruh mesin-mesin yang digunakan atau alat-alat transportasi atau juga alat-alat yang untuk pemotong mungkin atau juga alat menggiling atau juga macam-macam. Nah, tentunya akan mempengaruhi pekerjaan. Nah, bagaimana mengupayakan kebisingan ini? Nah, mungkin bisa melakukan hierarki pengendalian nanti akan kita pelajari mulai dari eliminasi, substitusi, mulai administratif, apalagi administratif, rekayasa teknis dan juga yang terakhir alat pelindung diri. Jadi kita mengupayakan kebisingan itu tidak langsung bagaimana kita langsung alat pelindung diri gitu ya, tidak. Tapi memang kita mulai dari awal dulu dari eliminasi. Apakah memang mesinnya bisa kita ganti gitu ya? Atau mungkin kita eh, pindahkan terlebih dahulu mesinnya, letak mesinnya dijauhkan dari sumber dari atau pekerjaan yang banyak pekerja yang lalu lalang atau mungkin bisa memasang peredam kebisingan, nah disesuaikan ya. Nah, fokus utama upaya kesehatan kerja yang ketiga yaitu pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja ke arah yang mendukung ketiga. Jadi mulai dari pemeliharaan si pekerjaannya sendiri, lingkungannya, dan yang ketiga itu ada organisasi kerja. Nah, kita tentunya di tempat kerja ada yang berupa organisasi gitu ya, ada atasan dan juga ada bawahan. Nah, di K3 kita juga ada organisasi kerja dan budaya kerja. Bagaimana mengupayakan budaya kerja itu tidak hanya milik orang K3 saja, gitu ya. Tapi memang K3 itu berlaku untuk semua di tempat pekerjaan, gitu ya. Baik itu mulai dari atasan dan juga bawahan. Dan tidak hanya orang di lapangan saja, tapi memang di semua personil atau semua pekerjaan di tempat kerja tersebut. Dan juga untuk si visitor, untuk ada yang datang, kita misal gitu ya di tempat kerja, wajib menggunakan yang namanya helm dan juga safety shoes, gitu ya. Nah, tentunya kalau misalnya untuk pekerjaan dengan area yang harus mewajibkan helm dan safety shoes, ketika ada visitor, nah tentunya juga harus mematuhi budaya kerja tersebut, harus menggunakan helm dan juga safety shoes. Bagaimana mendukung program-program yang ada supaya apa? Menghindari yang namanya cedera atau juga kecelakaan kerja di tempat kerja. Gitu ya. Jadi ini fokus utama upaya kesehatan kerja mulai dari workersnya, lingkungan dan juga organisasinya. Gitu ya. Nah, di K3 kita mengenal beberapa istilah ya. Ada hazard, ada ini berkaitan di mana hazard atau bahaya atau faktor risiko sesuatu yang kerugian yaitu baik cedera atau juga gangguan kesehatan pada pekerja maupun merupakan kerusakan harta benda, baik itu kerusakan mesin, alat, properti, dan juga proses produksi lingkungan, serta terganggunya citra perusahaan. Nah, nanti di K3 kita juga
tidak hanya bahas tentang cedera atau kecelakaan kerja, juga kita ada membahas gangguan kesehatan pekerja, gangguan kesehatan yang sering kita kenal sebagai PAK, penyakit akibat kerja, penyakit yang disebabkan karena pekerjaan. Jadi ketika melakukan pekerjaan ada beberapa gangguan kesehatan yang sering disebutkan istilahnya PAK, penyakit akibat kerja. Gitu ya. Nah, juga ada risiko, risiko itu peluang untuk potensi hazard yang definisikan ini untuk menjadi kenyataan. Nah, berapa sih risiko terjadinya gangguan kesehatan untuk mengganggu pekerjaan gitu ya. Nah, itu risiko itu peluang untuk si hazard menjadi kenyataan. Juga ada hazard kesehatan, tentunya ini hazard yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Dan juga di tempat kerja ini tadi kita ada sistem ya, ada pekerja, ada lingkungan, ada organisasinya juga. Jadi seperti lingkaran gitu ya, pekerja, lingkungan, dan pengorganisasian yang mana semuanya harus berkolaborasi, harus bersinergi, bagaimana mengupayakan mulai dari pekerjanya, pekerja secara sehat, secara aman dan nyaman. Lingkungannya tuh juga lingkungan yang sehat, lingkungan yang aman. Bagaimana organisasinya juga harus organisasi yang sehat, gitu ya. Organisasi yang sehat tentunya kita bagaimana hubungan sosialnya, gitu ya, hubungan antara atasan bawahan, hubungan antara rekan kerja, gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada hubungan yang senior dan junior mungkin yang bisa kita minimalisir, gitu ya, supaya bekerja dalam keadaan sehat, gitu ya, dalam keadaan yang positif. Dan juga organisasi ini berkaitan dengan motivasi kerja berkaitan dengan promosi, gitu ya. Karena kalau kita bekerja tentunya ada yang namanya peningkatan, tidak hanya stuck di pekerjaan itu, juga ada motivasi kerja, kalau bisa ada promosi, gitu ya, kenaikan pangkat, kenaikan level pekerjaan, dan juga upah gitu ya. Karena kadang-kadang gitu ya, upah merupakan salah satu hal untuk motivasi pekerja ketika pekerja datang melakukan pekerjaan gitu ya, dengan upah yang sesuai gitu ya, dan juga mungkin ada beberapa kali peningkatan upah gitu ya, dengan tentunya dengan pekerjaan yang baik, tentunya akan meningkatkan motivasi kerja gitu ya. Lalu juga di organisasi ini kita kalau misalnya mengupayakan organisasi kerja yang sesuai dengan beban kerjanya gitu ya, tentunya bekerja akan melakukan pekerjaan dengan baik, tidak ada yang namanya overload gitu ya, dalam artian beban kerjanya yang berlebih gitu ya. Ketika melakukan pekerjaan beban kerja berlebih tentunya akan mendapatkan yang namanya beberapa gangguan kesehatan ya. Berkaitan tadi gangguan kesehatannya ada kelelahan kerja, stres kerja gitu ya. Tapi kalau misalnya beban kerjanya yang sedikit juga akan mempengaruhi gangguan kesehatan juga, yaitu adanya kejenuhan. Jadi memang tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh sedikit. Jadi harus ada balance gitu ya, beban kerja yang sesuai. Jadi memang harus disesuaikan baik pekerja, lingkungan kerja, dan juga organisasi kerja. Gitu ya. Jadi berbicara K3, kita tidak hanya berbicara workers saja, tapi pekerja, lingkungan kerja, dan juga organisasi kerja. Lingkungan pekerjaannya itu ya. Oke. Hazard kesehatan, karena kita membahas berada di lingkungan kesehatan gitu ya, ada beberapa hazard kesehatan dari banyaknya hazard kesehatan di tempat kerja yang dibagi menjadi 6. Nah, hazard kesehatan di tempat kerja yang pertama ada hazard tubuh pekerja atau yang dikenal dengan somatic hazard, lalu ada hazard perilaku kesehatan, behavioral hazard tentang perilaku pekerjanya tentunya. Lalu yang ketiga hazard lingkungan kerja, environment baik itu fisik, kimia, biologi. Ada hazard ergonomi. Ergonomi berkaitan dengan kesesuaian antara pekerja dengan sistem kerja, dengan alat kerja, berkaitan dengan postur, gitu ya, berkaitan dengan beban berlebih dan juga durasi dan juga frekuensi. Lalu juga ada hazard pengorganisasian. Lalu juga ada hazard budaya kerja atau work culture yang berkaitan dengan faktor stres kerja. Kita lihat satu persatu. Hazard tubuh pekerja atau somatic hazard ini berasal dari dalam tubuh pekerja. Ini berkaitan dengan kapasitas kerja dan status kesehatan pekerja. Contoh, pekerja yang buta warna apabila mengerjakan alat elektronik yang mungkin penuh dengan kabel-kabel listrik yang berwarna,
hazard somatiknya akan membahayakan dirinya atau orang lain ketika ia salah menyambungkan kabel listrik. Jadi ini penting yang namanya diperhatikan apakah memang ada hazard yang berasal dari tubuh pekerja. Di sini contohnya yaitu pekerja yang buta warna melakukan pekerjaan yang harus memilih warna-warni kabel gitu ya. Tentunya akan mempengaruhi, membahayakan apabila salah menyambung kabel listrik. Nah, di sini penting yang namanya penempatan pekerja gitu ya. Nah, di K3 kita ada pemeriksaan kesehatan pekerja. Pemeriksaan kesehatan itu ada 3. Pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan secara khusus. Nah, salah satu contoh untuk pemeriksaan awal ini yaitu untuk menentukan, oh ternyata si A dari pemeriksaan awal ada buta warna. Oh, berarti kita tidak bisa menempatkan contohnya ya di mungkin pemasangan atau hal-hal yang berkaitan dengan kabel yang warna-warni yang harus membutuhkan ketelitian atau juga keterampilan yang harus membutuhkan berkaitan dengan warna-warna gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, pemeriksaan kerja awal ini juga bisa untuk pekerja yang baru di-hire atau pekerja baru gitu ya. Oh ternyata ada riwayat pekerjaan dari pekerjaan sebelumnya gitu ya. Ada pneumonia misal atau juga mungkin ada riwayat pekerjaan dengan kesehatannya yang ada asma pekerja gitu ya, asma kerja. Nah, tadi bisa disesuaikan penempatannya gitu ya. Ini untuk pemeriksaan kerja awal, pemeriksaan untuk pekerja baru atau juga untuk pemeriksaan pekerja yang mungkin pindah divisi gitu ya, pindah tempat kerja. Itu juga pemeriksaan kerja awal. Nah, yang kedua, pemeriksaan kesehatan yaitu yang berkala. Mungkin Bapak Ibu sekalian di tempat kerja ada MCU yang per 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu ya. Nah, ini yang pemeriksaan kesehatan berkala, dicek kesehatan si pekerjanya secara berkala apakah memang apa nih tren penyakit atau tren gangguan kesehatan di tempat kerja. Jadi memang mengupayakan pekerjanya tidak hanya bekerja secara baik, secara maksimal, gitu ya, tentunya mengupayakan pekerjanya secara sehat juga, mengupayakan oh pekerjanya dalam keadaan sehat juga. Gitu ya, ini untuk pemeriksaan secara berkala. Maaf. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan kesehatan khusus. Khusus ini untuk pekerja yang harus apa yang membutuhkan perhatian-perhatian khusus. Contoh untuk pekerja yang melakukan pekerjaan di area-area risiko tinggi, contoh pekerjaan di ketinggian gitu ya, pekerjaan di area-area terbatas atau juga pekerja yang dalam artian membutuhkan apa perlakuan khusus untuk ibu hamil, pekerja lansia atau juga pekerja yang baru mengalami kecelakaan kerja gitu ya, yaitu mengalami apa sedang mengalami tahap rehabilitasi gitu ya. Nah, ini perlu pemeriksaan kesehatan secara khusus. Jadi ada pemeriksaan kesehatan itu ada 3, pemeriksaan secara awal, pemeriksaan berkala, dan juga pemeriksaan khusus. Nah, di sini untuk hazard tubuh pekerja bisa kita highlight itu pemeriksaan secara awal, bagaimana untuk pekerja yang buta warna kita bisa menempatkan supaya tidak salah begitu ya kita tempatkan di pekerjaan yang mungkin tidak membutuhkan keterampilan-keterampilan yang harus menentukan warna atau juga yang hal-hal lain supaya tidak membahayakan dirinya atau maupun orang lain. Jadi ini hazard tubuh pekerja, hazard dari dalam tubuh pekerja. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, ada hazard perilaku kesehatan. Hazard perilaku kesehatan tentunya dari perilaku pekerja. Nah, banyak perilaku-perilaku yang mungkin tidak sengaja menjadikan suatu bahaya atau risiko di tempat kerja menyebabkan cedera atau kecelakaan kerja. Contoh, menggunakan HP saat memperbaiki mesin menyebabkan tangan seseorang mekanik tersayat gerinda. Atau juga menggunakan cara-cara kerja yang tidak sesuai gitu ya, ketika melakukan pekerjaan sambil ngobrol gitu ya, atau juga tidak memperhatikan bagaimana perilaku pekerjaan yang baik, nah tentunya akan menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan. Jadi ini hazard yang berlaku yang berkaitan dengan perilaku pekerja. Udah 2 ya, hazard dari tubuh pekerja atau somatic hazard.
Yang kedua ada hazard perilaku kesehatan dari perilaku pekerjanya. Yang ketiga ada hazard lingkungan kerja. Hazard lingkungan kerja baik itu dari faktor fisik, kimia, biologi. Faktor fisik kita bisa lihat dari mekanik. Bentar ya, maaf ya. Oke, maaf ya. Kita lanjutkan. Faktor fisik yaitu mekanik, bising, getaran, atau juga suhu, baik itu suhu panas, suhu dingin, cahaya, pencahayaan, tekanan, juga radiasi. Jadi misal gitu ya, di bising tadi, kebisingan, bagaimana mengupayakan kebisingan, bisa memakai peredam bising, gitu ya, atau juga menjauhkan dari beberapa tempat, gitu ya. Dan juga dilengkapi dengan alat pelindung diri, yaitu alat pelindung pendengaran berupa earplug, earmuff, atau juga pelindung telinga lainnya. Ada yang kedua, faktor kimia, baik itu dari logam berat, atau juga gas, pestisida, atau juga partikel-partikel di udara lainnya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Yang ketiga ada faktor biologi, baik itu virus, bakteri, jamur, parasit yang bisa mengganggu kesehatan. Jadi hazard lingkungan kerja, baik dari fisik, kimia, biologi yang kita upayakan, kita kendalikan, gitu ya, supaya tidak dapat mengganggu kesehatan baik itu si pekerja atau juga orang yang di tempat kerja. Ya, sebentar saya izin nyalakan lampu dulu. Oke, kita lanjutkan. Lalu yang keempat, tadi ada hazard somatik, hazard dari tubuh, hazard dari lingkungan, dan juga hazard dari perilaku kerja. Ada yang keempat, ada hazard ergonomik. Hazard ergonomik ini berkaitan dengan kondisi kerja, work condition. Kondisi kerja berbicara ergonomi. Ergonomi salah satu bagian dari K3 ergonomi. Ergonomi berkaitan dengan kesesuaian pekerja dengan sistem kerjanya. Sistem kerja itu baik dari kondisi kerja, lingkungan kerja, alat kerja, dan area kerjanya. Jadi berbicara hazard ergonomik, di antaranya ada work condition, kondisi kerja, work equipment, alat pekerjaan, dan juga workstation, itu area kerjanya. Kondisi kerja. Nah, hazard ergonomik kondisi kerja. Oh, kondisi kerjanya berada di lingkungan kerja panas, misalnya gitu ya, area panas. Bagaimana mengupayakan kondisi kerja, area kerja yang panas, kita sesuaikan supaya tidak menimbulkan hazard ekonomi. Kondisi kerja panas tentunya dilengkapi dengan ventilasi, gitu ya, bagaimana pertukaran udara yang baik, dan juga dilengkapi dengan equipment, alat-alat kerja, salah satunya mungkin bajunya sesuaikan dengan baju yang menyerap panas, atau juga beberapa pekerjaan dengan dilengkapi dengan alat-alat yang tahan panas, gitu ya, dan juga area kerjanya disesuaikan, dilengkapi dengan pekerjaan-pekerjaan yang
tentunya tidak menambah risiko dari lingkungan kerja yang sudah panas. Nah, biasanya juga yang di-highlight dari area kerja panas ini dehidrasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa ditambahkan bagaimana ditambahkan untuk mengupayakan asupan cairannya si pekerja, biasanya ditaruh dispenser begitu ya, atau juga tempat untuk akses minum supaya mengurangi dehidrasi. Jadi hazard ekonomik yang berkaitan dengan kondisi kerja, alat kerja, dan area kerja. Gitu ya. Nanti untuk yang lebih ditanya lagi ada yang topik di pertemuan nanti yang saya lupa ke-6 nanti ada berbahas tentang ekonomi. Kita akan bahas lebih lanjut di situ. Lalu hazard yang selanjutnya ada hazard organisasi kerja dan budaya kerja. Ini tadi di depan sudah saya mention sebentar. Sedikit tentang stres kerja dan beban kerja. Stres kerja juga salah satu topik di K3 gitu ya. Apabila pekerjaan yang tadi berkaitan dengan motivasi kerja yang sesuai, motivasi kerja yang meningkat, tentunya dilengkapi beriringan dengan suasana kerja gitu ya, hubungan kerja atau juga beban kerja juga yang sesuai, dan juga motivasi kerja apabila tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan tentunya akan menimbulkan namanya stres kerja. Stres kerja tentunya apabila tidak dikendalikan dengan baik gitu ya. Kita semua tentunya pernah atau juga mengalami stres, tapi memang stres itu bisa dikelola gitu ya. Stres apabila stres itu bisa dikelola, dikendalikan, tentunya tidak akan menimbulkan bahaya-bahaya atau gangguan kesehatan. Nah, di stres kerja juga apabila kita bisa mengupayakan, tentunya tidak akan menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja. Beban kerja juga harus beban kerja yang sesuai. Sesuai di sini sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kerja, sesuai dengan kondisi kerja, kesehatannya juga begitu ya, akan berbeda beban kerja untuk pekerja yang sudah mengalami kecelakaan kerja dengan anggota tubuh yang mungkin sudah pernah mengalami cedera gitu ya, ada yang baru rehab dari mungkin tangannya patah gitu ya, tentunya akan berbeda beban kerjanya dengan pekerja yang masih dalam keadaan sehat, disesuaikan gitu ya. Jadi beban kerja dan juga stres kerja merupakan hazard yang berkaitan dengan organisasi kerja dan budaya kerja. Nah, untuk di kesehatan kerja ada ruang lingkupnya yang mungkin ini mirip-mirip dari yang pertama tadi. Ruang lingkupnya bagaimana tadi penempatan gitu ya, penempatan pekerja atau jabatan sesuai dengan kapasitas kerja atau status kesehatannya tadi, supaya menghindari tadi yang namanya hazard somatik tadi ya. Jadi kita tidak kecolongan untuk menempatkan pekerja dengan buta warna untuk pekerjaan yang harus begitu ya, membutuhkan keterampilan yang menggunakan warna-warna gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di sini hujan deras, jadi kalau misalnya sinyal saya hilang-hilangan, saya mohon maaf ya, nanti disampaikan saja kalau misalnya kalau audio saya tidak jelas, nanti tolong disampaikan. Sejauh ini masih aman ya? Masih Bu, masih aman Aman, Bu. Bu. Aman ya. Masih aman, Bu. Siap. Selanjutnya di kesehatan keselamatan kerja juga selain pendapatan pekerja, kita juga bagaimana mempromosikan kesehatan di tempat kerja. Mempromosikan kesehatan tentunya bagaimana menyampaikan kepada semua pekerja gitu ya, bahwa yang namanya bekerja secara sehat dan selamat itu adalah sesuatu yang penting gitu ya. Bapak Ibu sekalian datang ke tempat kerja tentunya bekerja dengan sehat secara selamat dan harapannya pulang juga dalam keadaan sehat dan selamat juga. Gitu ya, ada keluarga yang menunggu di rumah. Nah, bagaimana di tempat kerja juga si pekerja, si pemberi kerja harus mengupayakan pekerjaan yang sehat dan selamat juga tentunya ya, mulai dari promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu baik itu tidak hanya bekerja secara sehat dan selamat, tapi juga bagaimana mempromosikan si pekerjanya memperhatikan kesehatannya juga, baik status gizi gitu ya, juga bagaimana aktivitas fisiknya ya, dan juga kesehatan baik secara mental. Ada beberapa tempat kerja sekarang yang sudah menyediakan
layanan kesehatan mental. Mungkin ada layanan psikolognya, gitu ya. Itu salah satu promosi kesehatan di tempat kerja juga, ya. Yang ketiga ada perbaikan lingkungan kerja, ini berkaitan dengan hazard lingkungan kerja, bagaimana mengupayakan tadi hazard-hazard fisik, kimia, biologi, juga disesuaikan supaya tidak menimbulkan bahaya atau juga gangguan kesehatan. Perbaikan ekonomi pekerjaan tadi bagaimana mengupayakan kondisi kerjanya sesuai, alat kerjanya sesuai. Ergonomi ini juga berbicara alat kerja yang mungkin Bapak Ibu pernah atau juga mempunyai di tempat kerja kursi yang bisa dinaik turunkan gitu ya, atau juga meja yang bisa dinaik turunkan. Nah, itu salah satu penerapan ergonomi di tempat bekerja gitu ya. Kita mengenal yang namanya kursi ergonomi atau juga meja ergonomi. Nah, tentunya kita di Indonesia dengan penduduk yang memiliki bervariasi ya, tinggi badan gitu ya. Jadi ketika menggunakan alat atau menggunakan meja, kursi misalnya gitu ya, kita bisa naik turunkan, disesuaikan, adjust supaya fit, sesuai gitu ya, supaya sesuai. Nah, ini salah satu konsep ergonomi. Ketika menggunakan alat pekerjaan kita bisa sesuai gitu ya. Nah, jadi melakukan pekerjaan juga secara nyaman. Bayangkan kalau melakukan pekerjaan mejanya ketinggian, kursinya lebih pendek, tentunya tidak akan nyaman Bapak Ibu sekalian gitu ya. Atau juga mejanya terlalu sempit dan juga kursinya yang terlalu tinggi gitu ya, tentunya juga akan mengganggu kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Jadi berbicara ketiga, kita bekerja secara sehat, aman dan juga nyaman gitu ya. Nah, ini salah satu perbaikan ergonomi pekerjaan. Lalu juga pengembangan pengorganisasian, juga tadi bagaimana mengupayakan stres kerja, mengupayakan beban kerja yang sesuai. Surveillance kesehatan pekerja. Surveillance ini pencatatan Bapak Ibu, ini untuk layanan kesehatan biasanya kalau di tempat kerja gitu ya, ada pusat layanan kesehatannya, kalau misalnya melakukan pemeriksaan kesehatan atau juga ini dari hasil pemeriksaan kesehatannya secara berkala. Nah, bisa dicatat tren kesehatannya. Oh, banyak Bapak Ibu sekalian di tempat kerja ini dari hasil pemeriksaan kesehatannya mengalami obesitas. Nah, ini jadi salah satu bagaimana mengupayakan program, ada program baru untuk mengupayakan obesitas. Kenapa banyak si pekerjanya obesitas, atau juga mungkin dari hasil pemeriksaan banyak mengalami ya namanya gangguan kesehatan gangguan pernapasan gitu ya. Nah, kita lihat, ternyata memang banyak yang terpapar debu dari pekerjaan gitu ya. Nah, jadi menggunakan jadi semuanya berkaitan dari hasil pemeriksaan. Kita lihat, ternyata masalahnya ini, kita buat programnya, tentunya mengendalikan faktor-faktor bahaya supaya apa tadi? Kita perbaiki lingkungan kerjanya, tentunya pekerja bisa bekerja secara sehat dan nyaman. Nah, ini pelayanan klinik ini juga untuk pekerja yang mengalami cedera bisa langsung mendapatkan akses pelayanan kesehatan atau juga pelayanan rehabilitasi medik, gitu ya. Ini untuk ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi semuanya berkaitan dari ada sistemnya, mulai dari pekerjanya, lingkungan kerjanya, dan juga organisasi kerjanya, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sejauh ini ada pertanyaan boleh atau masih cukup jelas? Belum, Bu. Selanjut ya. Oke. Nah, di K3 kita juga mengenal ada yang namanya manajemen risiko. Manajemen risiko tentunya di sini mengupayakan risiko-risiko, memanajemen, mengendalikan risiko-risiko yang ada di tempat kerja. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, nanti kita ada topik tersendiri mengenai manajemen risiko. Di mana manajemen risiko itu ada 4 yang perlu kita pahami dari manajemen risiko. Ada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Antisipasi, kita antisipasi faktor-faktor bahaya apa saja di tempat kerja, gitu ya. Di tempat kerja kita antisipasi ternyata faktor bahayanya
dari faktor fisik, banyak dari faktor fisik dan kimia. Faktor fisik berupa misal gitu ya, dari kebisingan juga getaran. Kita antisipasi, oh ternyata faktor bahaya yang harus dikendalikan itu yaitu kebisingan juga getaran yang berlebihan gitu ya. Nah, kita rekognisi, lalu kita kenal, kita lihat, oh ternyata faktor fisiknya itu berupa kebisingan dan juga getaran itu dari mesin misalnya gitu ya. Atau juga mungkin dari proses kerja di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kenal, oh ternyata perlu nih dilakukan pengendalian karena memang sudah tidak sesuai dengan standar. Nah, di K3 kita mengenal yang namanya nilai ambang batas, Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya istilahnya NAB, nilai ambang batas. Jadi ada standar yang masih diperbolehkan, standar kebisingan, standar getaran gitu ya, atau standar pencahayaan nanti kita akan mempelajari nanti di pertemuan selanjutnya. Berapa sih standar, berapa sih nilai yang diperbolehkan, yang dikatakan aman gitu ya di tempat kerja supaya tadi tidak menimbulkan gangguan kesehatan tentunya kepada si pekerjanya. Kita kenal, kita recognize. Lalu kita evaluasi. Evaluasi di sini kita melakukan penilaian, kita nilai, kita cek gitu ya, kita akan uji apakah memang sudah sesuai gitu ya. Oh ternyata kebisingannya berlebih dalam artian kebisingannya melebihi nilai ambang batas. Tentunya apabila kebisingan yang sudah tinggi dalam artian nilai ambang batas, tentunya berapa sih yang diperbolehkan, kapan saja sih gitu ya harus terpapar dan berapa lama sih harus terpapar. Nah, juga harus diperhatikan supaya tadi tidak menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan. Contoh dari kebisingan kita salah satu gangguan kesehatannya bisa menyebabkan yang namanya tuli. Tuli juga ada tuli sementara dan juga tuli permanen. Tuli sementara itu apabila pemaparannya dihilangkan, gitu ya, tentunya akan kembali membaik. Ada juga tuli permanen ketika pemaparannya sudah dihilangkan, Bapak Ibu sekalian, tapi masih mengalami gangguan pendengaran. Salah satu tuli, gitu ya. Atau juga getaran, gitu ya, gangguan kesehatannya berupa CTS, carpal tunnel syndrome, gitu ya, atau juga gangguan-gangguan kesehatan yang mungkin bisa menyebabkan gangguan kesehatan lainnya supaya kita kendalikan. Yang terakhir itu pengendalian, bagaimana mengupayakan tadi dari antisipasi, rekognisi, dan evaluasi, kita kendalikan faktor fisik dan kimia. Faktor fisik itu kita kendalikan kebisingan, juga kita kendalikan getarannya dengan apa? Ya, kita kendalikan dengan hierarki pengendalian risiko. Yang namanya hierarki pengendalian risiko di K3 kita ada 5 Bapak Ibu sekalian. Dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, dan juga administrasi serta alat pelindung diri. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian di tempat kerja begitu ya, bagaimana sih cara mengendalikan kebisingan tempat kerja? Oh, langsung aja menggunakan APD, alat pelindung pendengaran. Tidak, APD itu adalah penilaian yang terakhir, APD, last choice. Kita mulai dari yang pertama, eliminasi dulu, eliminasi. Nah, ini eliminasi. Eliminasi kita, apakah bisa kita hilangkan, kita eliminate, gitu ya, eliminasi kita hilangkan. Apakah kita bisa hilangkan mesin tersebut, gitu ya. Oh, ternyata mesin itu merupakan salah satu mesin yang krusial, mesin yang harus digunakan. Oh, berarti kita lanjut ke substitut kita ganti. Apakah kita bisa ganti dengan mesin yang lebih sedikit gitu ya, atau juga lebih rendah gitu ya dalam artian bunyinya atau kebisingannya, atau juga dengan engineer ini salah satu hierarki penilaian risiko, engineer atau juga rekayasa teknis. Kita bisa menggunakan alat peredam bising, kita bisa memasang peredam atau juga kita pindahkan alat tersebut, mesin tersebut ke mungkin bagian belakang area kerja supaya tidak mengganggu area kerja yang banyak pekerja di situ, gitu ya. Juga yang berarti yang apa kita upayakan yang terpapar untuk kebisingan hanya teknisi-teknisi yang hanya bekerja di area kebisingan tersebut. Nah, administratif pengendalian bisa kita lakukan dengan rekayasa administratif atau pengendalian administratif berupa SOP. Kita buatlah SOP-nya
siapa saja yang boleh memasuki area tersebut, kapan saja diperbolehkan, begitu ya, bagaimana cara kerja sesuai, gitu ya, atau juga waktu rotasi kerja. Jadi rekayasa administratif juga salah satunya rotasi kerja supaya apa? Tadi pekerja yang terpapar tidak hanya terus-menerus pekerja itu sendiri. Jadi memang ketika sudah tidak mengalami pemaparan kebisingan, tentunya akan baik begitu ya. Jadi paparannya akan berganti. Jadi perlu rotasi kerja. Nah, yang terakhir baru PPE, Personal Protective Equipment, yaitu alat pelindung diri, baru menggunakan alat pelindung pendengaran berupa earplug, earmuff, atau juga alat pelindung pendengaran lainnya berupa macam-macam disesuaikan dengan jenis kebisingannya. Jadi pengendalian risiko itu tidak langsung menggunakan APD saja, tapi memang kita mulai dari eliminasi, substitusi, engineering, dan juga administratif. Lain halnya contoh bagaimana kita mengendalikan getaran gitu ya. Nah, kita eliminate dulu apakah memang alatnya sudah, apakah boleh kita hilangkan gitu ya. Oh, ternyata tidak. Berarti kita ganti. Apakah memang bisa diganti atau juga mungkin bisa menggunakan mesin tersebut, kita tetap menggunakan mesin tersebut tapi kita melakukan rekayasa engineer, rekayasa teknis. Kita memasang peredam getaran, kita khususkan gitu ya areanya, atau juga menggunakan kita tambahkan dengan pengendalian secara administratif, kita buat SOP sesuai seperti apa, kita lakukan rotasi kerja seperti apa gitu ya, siapa orang-orang yang ditentukan, dan juga barulah terakhir APD yang digunakan untuk pengendalian risiko getaran. Banyak hal-hal atau pengendalian risiko lainnya yang tidak langsung menggunakan APD ketika diminta untuk pengendalian risiko gitu ya. Jadi pengendalian risikonya kita mulai dari eliminasi dulu. Tentunya tetap kita sesuaikan, kita tambahkan gitu ya dengan APD, tapi memang tidak serta-merta langsung APD, tapi kita mulai dari eliminasi, substitusi, engineering, lalu pengendalian secara administratif. Jadi ada kelima ini yaitu hierarki pengendalian risiko. Ini berkaitan dengan manajemen risiko. Itu ya Bapak Ibu sekalian, jadi kita di K3 mengenal hierarki pengendalian risiko, mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknis atau engineering, dan juga administratif, serta yang terakhir APD. Jadi ingat yang terakhir itu APD, enggak yang pertama. Bagaimana pengendalian risiko untuk pencahayaan yang kurang, langsung menggunakan APD. Ya, atau juga bagaimana pengendalian risiko untuk pekerja yang berada di ketinggian gitu ya. Nah, APD tidak serta-merta seperti itu, tapi kita mulai dari eliminasi terlebih dahulu. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Itu untuk materi kita yang pertama, konsep K3. Jadi secara konsep K3 itu tadi tidak hanya untuk pekerja, tapi kita juga memperhatikan pekerja, lingkungan, dan juga organisasi kerja. Bagaimana mengupayakan ketiganya ini bisa dalam satu sistem kita perhatikan mulai dari kesehatan dan juga keselamatannya. Tentunya bekerja secara sehat, bekerja secara selamat tentunya akan meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas kerja, hasil yang dikerjakan juga maksimal, dan juga terhindar yang namanya gangguan kesehatan dan juga kecelakaan kerja atau cedera. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi K3 konsepnya mengupayakan kesehatan pekerja, lingkungan kerja, dan juga organisasi kerja atau budaya kerja. Begitu. Oke, untuk materi pertama, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, materi yang kedua itu ada sejarah K3. Masih aman? Ibu izin bertanya boleh? Boleh, silakan Mbak Tiara. Mbak Tiara Iya, atau siapa? Mbak iya Bu, Mbak Tiara. Ya. Izin bertanya Bu, tapi bukan di kantor saya ya Bu. Misalkan Ibu ada pekerja di tempat yang bising gitu. Terus dia mengeluhkan lah tentang hal itu ke K3-nya. Terus kan K3 melakukan analisis yang kayak tadi ya Bu ya, eliminasi, substitusi, rekayasa, dan lain-lain. Tapi pekerjanya tersebut kayak udah nyerah gitu, udah mau pindah divisi gitu.
Tapi dari atasannya karena keterbatasan SDM, keterbatasan dan lain-lain nggak di ACC sampai akhirnya pekerjaannya harus resign. Kira-kira K3 di situ gagal nggak Bu? Apa perannya harusnya gimana ya Bu? Oke, yang gagal di sini maksudnya gagal untuk melakukan pengendalian atau seperti apa, Mbak? Ya mempertahankan si pekerja tersebut gitu. Oh, oke. Tapi kan itu udah di luar kekuasaan kita ya sebagai K3 misalkan. Oke, siap. Menarik ya. Terima kasih Mbak Tiara pertanyaannya. Saya mau bahas dulu ke siapa tadi yang Mbak Mega ya, bagian ketiga ya. Iya, Bu. Pernah nggak case seperti itu di tempat kerjanya Mbak? Kalau pekerja yang mengeluhkan sih biasanya langsung kita tanggapin sih, kalau enggak ya emang dari sebelumnya emang udah ada pengendalian sih Bu. Jadi kalau untuk case yang sampai kayak gitu belum ada. Oke. Berarti memang kita sudah dari awal ya memberikan penyampaian bahwa dari tempat kerjanya seperti ini gitu ya, bahaya yang ada gitu ya. Betul, jadi di awal kan ada safety induction dan lain sebagainya. Jadi harapannya terus ada training. Jadi secara berkala mereka juga update, misalkan ada penambahan kebisingan di area kompresor dan lain sebagainya. Nah itu kebanyakan sih udah ke copy. Oke. Siap. Terima kasih informasinya Mbak Mega, sangat menarik ya. Mungkin ini case anomali Mbak Tiara ya. Mungkin kalau misalnya ada yang sudah tidak bisa dikendalikan biasanya gitu ya, yang sudah yang istilahnya yang seperti regulernya berjalan di tempat kerja, memang pengendaliannya atau juga hal-hal yang mungkin membahayakan sudah disampaikan. Tapi memang kalau misalnya tidak bisa gitu ya, yang bisa menyebabkan keluar bisa sampai resign seperti Bu, atau mungkin masalah personal kali ya Mbak Tiara kali ya. Tapi memang untuk secara sistem di tempat kerja sudah disesuaikan, sudah diatur gitu, sudah ada kebijakannya bahwa untuk di peraturan juga disampaikan di Undang-Undang Nomor 170 juga disampaikan perusahaan atau juga pengusaha wajib menyampaikan hukumnya, wajib bahwa menyampaikan bahwa area kerjanya ini gitu ya membahayakan, atau juga area kerjanya ini beresiko tinggi, area kerjanya ini resikonya A, B, C. Jadi wajib disampaikan. Jadi sudah harus menjadi kewajiban si pemberi kerja atau juga pengusaha untuk menyampaikan bahwa area kerjanya ini bahayanya ini loh A, B, C. Jadi kita nggak serta-merta bekerja buta, dalam artian kita melakukan pekerjaan kita nggak tahu nih apa bahayanya. Tapi memang sudah ada peraturannya bahwa pemberi kerja itu atau pengusaha itu wajib hukumnya memberikan penjelasan atau juga bahaya-bahaya yang ada. Jadi juga disampaikan pengendaliannya seperti apa A, B, C. Tapi kalau misalnya tadi case-nya dari yang Pertiara sampaikan, mungkin ini lebih bersifat personal. Tapi memang secara peraturan, secara sistem harus disampaikan terlebih dahulu bagaimana pengendalian dari bahaya-bahaya. Gitu Mbak Tiara. Oh ya baik, siap Bu. Makasih Bu. Ya, siap. Oke. Saya izin lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti di akhir. Oke, kita tidak afdol rasanya kalau kita tidak mengenal yang namanya sejarah K3. Ya, akan sedikit boring Bapak Ibu, tapi memang kita harus mengenal dulu sejarah K3 seperti apa. K3 itu kesehatan kerja mulai berkembang itu dari kesadaran bahwa bekerja itu menimbulkan gangguan kesehatan atau juga penyakit akibat kerja yang memerlukan upaya pencegahan. Dalam sejarah tercatat bahwa pada awalnya manusia purba itu takut pada api yang berasal dari kebakaran hutan yang menimbulkan luka, penyakit, dan juga kematian. Lalu juga mereka juga takut bencana alam, ada ledakan, gempa bumi, banjir, letusan, dan hal-hal lainnya yang seperti bencana alam lainnya. Namun manusia purba ini hanya dapat menerima nasib dan lari dari bahaya tersebut apabila terjadi bencana. Ya. Nah, sejalan dengan peradaban, ternyata api, ledakan, dan juga bencana lainnya ini terjadi dari kegiatan atau pekerjaan manusia.
gitu ya. Ada ternyata bencana yang tidak hanya serta-merta dari alam, tapi memang bencana juga dari kegiatan manusia. Bahkan dari kegiatan atau pekerjaan manusia dapat timbul jenis-jenis kecelakaan lainnya, yaitu jatuh dari ketinggian, tersayat, terbentur, atau juga jatuh sakit sehingga menyebabkan cacat atau menimbulkan kematian. Ya. Beberapa ahli menyampaikan gitu ya dari sejarah ketiga ini kita hal yang pertama ada Hippocrates yang merupakan seorang petani dan ahli logam. Hippocrates menyadari bahwa sebagian besar pekerja tambang terpajan atau terpapar debu atau juga gas uap yang mempunyai bau yang cukup menyengat dan juga pajanan timbal yang menyebabkan terjadinya kolik atau nyeri perut yang luar biasa. Jadi ini berkaitan dengan paparan kimia, ya. Ada debu dan juga paparan timbal yang menyebabkan gangguan kesehatan. Gitu ya, ini Hippocrates menyampaikan seperti itu. Atau juga ada Pliny menyampaikan penelitian tentang penyakit asbestos pada pekerja tambang asbestos, di mana menggunakan kain penutup yang terbuat dari kandung kemih binatang untuk melindungi pekerja dari pajanan. Jadi debu-debu gitu ya dari pekerja tambang menyebabkan penyakit yang namanya asbestosis, ya. Lalu ada Ulrich di Jerman. Beliau menulis tentang bahaya di tempat kerja yang dihadapi oleh pekerja tambang logam dan emas. Di mana bahayanya ini ada bahaya fume, gas atau uap hasil kondensasi logam berat, yang mana mempunyai bau yang cukup menyengat. Di mana fume ini berasal dari batu bara, asam nitrit, timbal, dan merkuri. Dan hasil karyanya ini dibuat buku yang berjudul On the Poisonous Wick Fumes and Smokes. Jadi Ulrich melakukan penelitian tentang pekerja tambang dan logam yang bahayanya itu dari fumes. Ya. Ada juga Paracelsus. Ya, Paracelsus dikenal sebagai bapak toksikologi. Bapak toksikologi di mana dengan teorinya Paracelsus adanya hubungan dosis respon antara kejadian penyakit dan pekerja pengecoran logam dan juga beratnya penyakit. Beliau menyatakan bahwa dose make the poison ini, yang dapat diartikan sebagai dosis yang tepat membedakan antara racun dan obat. Nah, inilah yang berkembang menjadi disiplin ilmu toksikologi. Paracelsus juga menyatakan bahwa semua substansi adalah racun, tapi tidak ada yang tidak menjadi racun. Jadi memang tergantung dengan dosisnya. Ini dia dikenal dengan bapak toksikologi Paracelsus. Lain halnya, ahli selanjutnya yang membahas tentang yang berujung menjadi ketiga, begitu ya. Ada Georgius, dikenal dengan bapak kesehatan industri, kedokteran industri, father of industrial medicine. Beliau meneliti tentang debu, merkuri, gitu ya, yang ditemukan pada pekerja tambang yang mengalami gejala silikosis. Silikosis yaitu debu silika dari debu merkuri. Nah, untuk mencegah penyakit tersebut, beliau menganjurkan tentang pentingnya kebersihan udara di lingkungan kerja. Ini mengupayakan kebersihan udara di lingkungan kerja. Lain halnya ada Bernardino Ramazzini. Ramazzini dikenal dengan Bapak kedokteran kerja. Bapak kedokteran kerja, the father of occupational medicine, yang melakukan penelitian di pekerjaan logam, pekerjaan penyepuh besi, ahli kimia, pelukis, dan juga pandai besi, yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara pajanan kimia dengan suatu penyakit. Lalu Ramazzini terkenal dengan nasihat terbaiknya kepada seorang dokter, yaitu nasihatnya yang bertanya kepada pasiennya itu apa pekerjaannya, apa pekerjaan. Jadi ketika si pasien datang gitu ya, selain di anamnesa semua ditanya, nanti di akhir ditanya apa pekerjaan. Takutnya apa yang sudah dialami gitu ya berhubungan dengan pekerjaan. Makanya sampai sekarang pun dokter-dokter perusahaan kalau misalnya melakukan anamnesa begitu,
sebelum menegakkan diagnosis ditanya juga pekerjaannya apa. Apakah memang yang dirasakan si pasien itu berkaitan dengan pekerjaannya. Gitu ya. Nah, bagaimana perkembangan kesehatan kerja di Indonesia? Di Indonesia dimulai dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1847 sudah ada pencegahan kebakaran pada pemakaian mesin uap untuk keperluan industri, namun belum tertuju pada perlindungan pekerja. Masih banyak kecelakaan atau kematian yang menggunakan mesin uap tersebut. Maka pada tahun 1852 dikeluarkan Stadblad, itu peraturan tentang pelaksanaan keselamatan kerja pada pemakaian pesawat uap, yang mana harus diawasi gitu ya, melakukan pekerjaannya, diawasi penggunaan mesinnya. Peraturan ini adalah dokumen sejarah paling awal yang dapat ditelusuri tentang dimulainya upaya perlindungan pekerja di Indonesia. Lalu perkembangan kesehatan kerja sebelum kemerdekaan, di mana kegiatan kesehatan kerja di Indonesia belum diketahui secara pasti kapan dimulainya, namun sebelum abad ke-17 sudah diketahui bahwa ilmu kedokteran kuno dan juga pengobatan tradisional telah digunakan. Sudah ada perlindungan tenaga kerja, tapi masih rendah, lebih diarahkan pada mesin-mesinnya, gitu, tapi belum fokus kepada si workers-nya. Upaya kesehatan juga masih bagaimana pelayanan kesehatan ala kadar, upayakan hanya cukup sehat dan mampu memproduksi pekerja secara maksimal saja. Belum fokus kepada si pekerjanya. Ini untuk perkembangan kesehatan sebelum kemerdekaan. Di awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan terkait dengan kebersihan, keselamatan, dan juga kesehatan yang masih sederhana. Dan juga sudah banyak diberlakukan peraturan perundangan yang lebih menitik beratkan kepada keselamatan di sektor peminyakan, kereta apian, pelayanan, sampai juga tambang. Gitu ya. Bagaimana di kurun waktu setelah kemerdekaan, gitu ya, antara tahun 1945 sampai 1970, di kurun waktu 1942 sampai 1945, zaman pendudukan Jepang di Indonesia, kesehatan kerja tidak diperhatikan. Gitu ya. Pengawasan keselamatan kerja di pabrik juga tidak berfungsi karena Perang Dunia Kedua. Nah, di Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, inilah yang menjadi landasan peraturan perundangan di bidang tenaga kerjaan. Karena memang pekerjaan yang layak tentunya pekerjaan secara aman, pekerjaan yang diawasi, pekerjaan yang teratur, gitu ya. Nah, ini menjadi landasan untuk peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Tahun 1947 diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 tentang 33 tentang kecelakaan, atau juga Undang-Undang Kompensasi. Di mana undang-undang ini menyatakan bahwa dalam keadaan sangat kekurangan, pemerintah Indonesia akan mengutamakan perlindungan pekerja dari kecelakaan dan penyakit kerja. Begitu, sudah mulai peraturan yang menuju gitu ya, diperhatikan si pekerjanya. Untuk menjamin diselenggarakannya izin perusahaan juga diterbitkan peraturan menteri, gitu ya. Ada peraturan menteri dulunya nomor 7 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan, dan juga penerangan di tempat kerja. Juga ditambah selain penerangan, Undang-Undang Nomor 14 gitu ya, tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, bahwa tenaga kerja itu berhak mendapatkan perlindungan baik itu dari keselamatan, kesehatan, kesosialaan, pemeliharaan, dan juga perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moral agama. Perlindungan dan terhadap keselamatan kesehatan kerja ini merupakan hal yang mendasar karena menyangkut jiwa manusia. Jadi sudah mulai memperhatikan workersnya ya. Sebelumnya hanya berkaitan dengan lingkungannya, dan perkembangan kesehatan kerja setelah kemerdekaan sudah diperhatikan kesehatan keselamatan si pekerjanya. Nah, tahun 1970 sampai 2000 berlakulah Undang-Undang Nomor 170 tentang keselamatan kerja menggantikan peraturan dari Stadblad tadi. Bagaimana upaya perlindungan pekerja di Indonesia sudah mulai diperhatikan, sudah istilahnya sudah berubah alurnya. Di mana Undang-Undang Keselamatan Kerja ini mengatur hak dan kewajiban pekerja
dan juga pemberi kerja untuk melaksanakan syarat-syarat kesehatan. Ini ditentukan semua syarat-syarat yang berlaku di semua tempat kerja, baik itu pekerjaan di darat, laut maupun udara. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini juga disampaikan ada yang namanya sistem manajemen ketiga dan juga sistem audit ketiga yang merupakan usaha pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diperhatikan dan masih dilakukan evaluasi dan juga dapat dikembangkan secara lanjut. Jadi sudah berubah dari ketentuan atau peraturan di zaman Belanda kolonial, sudah ada berlaku nih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 yang sampai sekarang masih dipakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini, Bapak Ibu sekalian. Di akhir abad ke-20 pada tanggal 12 Januari telah ditetapkan sebagai Hari Ketika Nasional oleh keputusan Menteri Tenaga Kerja tahun 1990 dengan perkembangan bulan kampanye ketiga yang dilaksanakan secara nasional sejak tahun 1984. Banyak kegiatannya di bulan Hari Ketika Nasional ini, yaitu penyuluhan ketiga, pendidikan ketiga, seminar atau juga pemilihan perusahaan, teladan dan penghargaan lainnya. Gitu ya. Nah, ini untuk sampai sekarang pun perkembangan ketiga juga sampai cukup masif, sudah mulai banyak peraturan-peraturan yang harus diperbarui, peraturan-peraturan lama sudah ditinggal gitu ya. Banyak pembaharuan. Jadi memang masih terus berkembang perkembangan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia gitu ya. Sudah banyak yang melek ketiga, jadi memang kalau misalnya di suatu perusahaan memang harus ada yang namanya K3-nya karena memang salah satu standar untuk citra perusahaan yang pertama, atau juga bagaimana apakah perusahaan ini memperhatikan si pekerjanya juga gitu ya, karena berkaitan dengan itu pekerja adalah aset, pekerja adalah sesuatu yang harus dijaga gitu ya. Jadi memang berkaitan dengan kepentingan suatu perusahaan harus memiliki yang namanya K3. Sudah banyak sekarang atau mungkin sudah masif, artian sudah hampir semua perusahaan yang menerapkan K3. Kalau misalnya yang masih belum itu biasanya yang di sektor-sektor informal gitu ya, masih sektor-sektor yang masih belum. Tapi memang beberapa perusahaan sudah mulai melek memperhatikan K3-nya. Gitu ya. Saya lanjut materi ya satu lagi sebelum materi ini berakhir. Jadi manajemen risiko tadi sudah kita bahas bahwa manajemen risiko menggunakan merupakan salah satu bagian dari ketiga yang sangat penting untuk pengendalian faktor-faktor risiko yang ada. Gitu ya. Tadi yang manajemen risiko dari antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian. Secara konsep manajemen risiko ini merupakan inti dari upaya keselamatan dan kesehatan kerja, gitu ya. Di mana manajemen risiko kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen yang terintegrasi dari suatu organisasi dan merupakan bagian dari penentu kebijakan. Konsep manajemen risiko itu yaitu mengelola risiko. Itu baik itu secara teknis maupun administratif. Supaya apa? Risikonya menjadi hilang atau risikonya menjadi minimal. Dari tingkat yang tinggi bisa menjadi minimal tingkat yang mungkin sedikit atau juga tidak lagi membahayakan suatu pekerja atau lingkungan kerja. Manajemen risiko sendiri merupakan suatu sistem yang mencakup penilaian, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Jadi ada siklus juga ya, secara rangkaian mulai dari antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian. Kita lihat secara lebih detail. Antisipasi gitu ya. Kita mulai dari antisipasi hazard dan risiko kesehatan yang mungkin timbul dari suatu kegiatan baru atau suatu perubahan yang sudah ada, baik dari infrastrukturnya, mesinnya, alat atau juga proses bahan baku. Di mana keterampilan antisipasi masalah kesehatan ini memerlukan pengetahuan dan juga pengalaman praktisi kesehatan kerja yang memadai. Gitu ya. Banyak informasi yang tersedia, bisa kita lihat dari literatur, website, atau media-media. Dan khusus untuk bahan kimia dapat kita dibantu dengan adanya MSDS, yaitu lembar data keselamatan material atau Material Safety Data Sheet, MSDS. Jadi kita
bisa melihat apa saja sih hazard-hazard atau risiko kesehatan yang mungkin muncul dari faktor kimia. Kita bisa lihat di lembar data keselamatan material. Jadi untuk bahan kimia ada MSTS-nya, itu lembar ya. Setelah kita antisipasi, kita rekognisi gitu ya. Di mana rekognisi hazard risiko ini sangat penting dilakukan sebagai dasar untuk perbaikan lingkungan kerja. Bila hazard tidak dikenal atau tidak diidentifikasi, maka lingkungan kerja yang berbahaya dapat disalahartikan dalam keadaan aman. Jadi risiko penyakit dan juga hazard dapat bermanifestasi. Langkah penting dalam menemukan hazard, gitu ya, kita bisa menentukan pekerjaan, tugas, dan kegiatan utama di tempat kerja. Jadi kita harus kenal nih faktor risiko atau juga hazard yang ada di tempat kerja. Jangan sampai kita tidak kenal bahaya yang ada, malah bahaya tersebut bisa menyebabkan gangguan kesehatan atau juga bukan cedera di tempat kerja. Ya. Cara recognize-nya gitu ya, yang paling sering dilakukan itu ada survei jalan selintas dengan menggunakan lembar periksa. Jadi kita bisa lihat, kita jalan, kita survei tempat kerja, kita lihat satu persatu. Apa sih bahaya yang ada yang mungkin gitu ya. Yang kedua, kita memanfaatkan informasi yang ada di MSTS tadi, material safety data sheet, kita lihat. Oh, ternyata pajanan formaldehid, pajanan bahan kimia A ini seperti apa gitu ya, pajanannya bisa menyebabkan gangguan kesehatan gitu ya. Yang ketiga, mengetahui proses kerja dan bahan yang digunakan. Kita harus tahu proses kerja di tempat kerja dan bahan yang digunakan apa yang mungkin bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 juga disampaikan bahwa yang namanya ahli ketiga berhak masuk ke area kerja untuk mengetahui proses kerja, gitu ya. Kita harus tahu proses kerja seperti apa. Punya kewajiban dan juga wewenang bahwa ahli ketiga berwenang untuk masuk untuk mengetahui proses kerja apa sih yang mungkin bisa menjadi tambahan-tambahan untuk mengenal faktor bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi harus tahu nih proses kerja seperti apa. Cara yang keempat yaitu menemukan gangguan kesehatan dari hasil pemeriksaan kesehatan atau keluhan pekerja tentang penyakit tertentu. Kita juga bisa mengambil atau juga mengenal faktor atau hazard, faktor risiko atau hazard yang ada melalui data-data kesehatan. Kita bisa minta ke layanan kesehatan atau juga dari dokter-dokter yang menangani layanan kesehatan di tempat kerja. Kita lihat tren kesehatannya, hasil pemeriksaan kesehatan seperti apa. Oh, hasil pemeriksaan kesehatannya tadi obesitas mungkin, atau juga gangguan pernapasan, atau gangguan pendengaran, gitu ya. Atau keluhan-keluhan pekerja yang banyak mengeluhkan, oh ternyata dia sering mengeluhkan sesak nafas mungkin ya, atau mungkin gangguan pendengaran. Jadi ini salah satu untuk cara untuk merecognize atau mengenal faktor-faktor risiko atau bahaya yang ada di tempat kerja. Ya. Yang ketiga ada evaluasi dari manajemen risiko itu. Evaluasi risiko yaitu untuk menilai seberapa besar sih peluang atau kejadian risiko yang ditimbulkan dari pajanan hazard. Di mana evaluasi risiko ini untuk mengukur kadarnya atau intensitas pajanannya, gitu ya, yang mungkin menyebabkan efek buruk kesehatan. Apakah memang sesuai dengan standarnya, yaitu nilai ambang batasnya, sehingga dapat dihitung gitu ya tingkat risiko yang mungkin muncul atau mungkin yang mengganggu. Ketika kita sudah melakukan penilaian, kita bisa melakukan pengelolaan risiko supaya tidak menimbulkan bahaya yang lebih parah lagi, bahaya yang lebih bisa menyebabkan gangguan kesehatan lagi. Ya. Evaluasi dengan melakukan penilaian tadi dengan melakukan pengukuran intensitas pajanan, di mana menggunakan tentunya melakukan pengukuran dengan alat ukur yang valid, gitu ya, dibandingkan dengan standar yang mana kita standar pekerjaan Indonesia untuk bekerja 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nilai standar yang sudah saya sampaikan tadi itu dikenal sebagai NAB, nilai ambang batas, gitu ya. Nanti ada standarnya. Kebisingan untuk desibelnya berapa, boleh dipajan, boleh terpapar seperti dalam berapa lama, gitu ya, ada standar.
Ini untuk penilaian risiko tadi ya, eliminasi, substitusi, engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Ini contoh hierarki metode penilaian risiko yang paling ampuh sampai pada paling lemah keberhasilannya yang tidak ampuh. Contoh, yang pertama, menghilangkan risiko dengan meniadakan atau mengganti atau mengubah bahan alat mesin atau proses. Ini untuk eliminasi. Contohnya, generator pembangkit listrik yang menimbulkan bising bisa diganti dengan penggunaan listrik dari PLN. Lalu mengurangi risiko dengan isolasi atau mengurung proses pekerjaan atau operasi kerja untuk mengurangi jumlah pekerjaan fajar seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi dipasang peredam ya. Lalu juga mengurangi risiko dengan membuat desain mesin untuk menghindari postur janggal tubuh atau juga pajanan bahan kimia. Lalu juga mengurangi risiko menurunkan kadar di udara dengan pajanan secara teknik, yaitu rekayasa teknik menggunakan alat penyedot local exhaust gitu ya untuk mengurangi kontaminan. Lalu juga mengurangi risiko menurunkan kadar hazardnya di udara, yaitu secara administrasi, itu tadi saya sampaikan pengaturan jam kerja, rotasi kerja, SOP, juga safety sign juga perlu ditambahkan untuk metode penilaian risiko secara administratif. Jadi pemasangan rambu. Oh, ini area untuk kebisingan yang tinggi, area untuk getaran yang tinggi. Jadi sampaikan untuk safety sign siapa aja boleh gitu ya. Atau label bahaya ini bahaya ledakan, bahaya radioaktif gitu ya. Dan sampaikan di sini supaya pekerja lebih mengetahui area-area kerja yang seperti apa yang membahayakan gitu ya. Ada juga pengenalan pelindung diri merupakan upaya pengendalian terakhir apabila yang keempat tadi gagal atau juga belum optimal. Jadi memang APD harus tersedia cukup jenisnya dan jumlahnya. Jadi disesuaikan, jangan sampai pengendalian risikonya berkaitan dengan pendengaran, kebisingan, ternyata APD yang disediakan itu untuk berkaitan dengan tekanan gitu ya, atau juga berkaitan dengan pencahayaan akan berbeda. Jadi memang APD-nya harus sesuai dengan cukup jenis dan juga jumlahnya. Juga APD itu juga harus disampaikan kepada pekerjanya bagaimana cara menggunakan dan cara ketika sudah tidak digunakan lagi. Kapan digunakan juga kapan tidak digunakan. Jangan sampai si pekerja menggunakan APD tapi sudah selesai menggunakan APD-nya, sudah selesai bekerja dengan APD, malah dibawa ke kantin gitu ya. Tapi memang harus disesuaikan. Nah, juga APD apabila sudah tidak sesuai, misal sudah rusak gitu ya, memang harus diganti. Jangan dipaksa APD-nya sudah tidak layak pakai lagi tapi tetap digunakan, tentunya tidak akan berfungsi dengan baik. Namanya aja alat pelindung diri. Ketika sudah tidak layak pakai, tentunya juga akan mengurangi yang namanya perlindungan kepada si pekerja yang memakainya. Jadi memang harus disesuaikan. Oh, ternyata memang sudah tidak layak pakai, ya jangan dipakai lagi alat pelindung dirinya. Gitu ya. Juga berkaitan dengan pengelolaan risiko, juga berkaitan dengan housekeeping-nya, tata geraha yang baik. Housekeeping yang baik terkaitan dengan kebersihan, kerapihan, dan ketertiban di tempat kerja. Jangan sampai kita sudah mengupayakan nih penilaian risiko yang baik. Ternyata housekeeping-nya itu tempat kerja yang menjadi bekal untuk menjadi tambahan masalah gitu ya. Oh, ternyata banyak tumpukan-tumpukan kabel yang berantakan gitu ya, tentunya akan menimbulkan tambahan masalah lagi gitu ya. Nah, juga perhatikan. Atau juga tumpahan-tumpahan minyak misalnya gitu ya di warehouse gitu, atau juga tatanan di gudang tidak sesuai atau juga mungkin berantakan. Nah, itu yang akan menjadi bekal permasalahan yang lainnya yang mungkin kita sudah kendalikan faktor risiko yang lain, tapi memang housekeeping juga harus diperhatikan. Gitu ya. Nah, ini contoh, yang terakhir contoh program pengendalian bising, yaitu ada HLPP, Hearing Loss Prevention Program, yang terdiri dari 7 elemen program. Ini ke faktor bahayanya, hazardnya bising. Ya. Mulai dari survei bising, noise mapping, kita di tempat kerja, kita lakukan mapping, apakah memang area ini kebisingannya 85 desibel A. Desibel A itu satuannya, satuan kebisingannya. Gitu ya.
oh ternyata di sini area A kebisingannya 85, lebih dari 85, kita berikan warna merah. Oh di sini kuning, berikan karena memang kebisingannya untuk apa hasil bisingannya 78, hijau itu aman gitu ya. Nah, lakukan noise mapping. Lalu setelah kita lakukan noise mapping, kita lakukan penilaian teknis dari sumber bising mungkin atau juga media penghantarnya. Lalu juga kita lakukan pengendalian administratif, pengaturan waktu kerja, SOP dan juga pengawasan. Lalu juga kita rutin lakukan pemeriksaan audiometri untuk menilai pendengaran. Jadi rutin melakukan penilaian pemeriksaan pendengaran. Juga KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi penting. Jadi ketika kita sudah membuat program, kita sudah melakukan penilaian sedemikian rupa, tapi kita tidak lupa menyampaikan gitu ya, kita berikan pemahaman bahwa pekerjaan di sini kebisingan tinggi gitu ya. Kita sudah melakukan yang namanya noise mapping. Nah, jadi area di sini kebisingan tinggi, Bapak Ibu, ada di sini kebisingannya cukup menengah gitu ya, atau di sini yang aman. Nah, kita sampaikan, kita berikan informasi. Kita pastikan semua pekerja menggunakan alat pelindung pendengaran yang sesuai. Lakukan pencatatan, laporan juga audit. Apakah memang harus melakukan perubahan gitu ya, kita lakukan evaluasi dengan program yang ada. Harapannya ketika sudah sedemikian rupa gitu ya, kita lakukan pengendalian bising, kita dapat meminimalkan yang namanya gangguan kesehatan atau cedera akibat faktor risiko. Gitu ya. Kita ya tadi di depan bagaimana manajemen risiko itu dari faktor risiko yang tinggi kita bisa dapat kalau kita dapat hilangkan, tapi kita dapat minimalkan sehingga faktor risikonya itu tidak lagi membahayakan si pekerja ketika berada di area kerja. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Sekian dari pemaparan mulai dari konsep K3, lalu juga kita sudah sedikit mengenal dari sejarah K3 yang mungkin dari panjang sejarahnya yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat, bisa baca nanti ya. Tapi saya sudah berusaha mengerucutkan lebih sedikit lagi, karena kalau bicara sejarah K3 itu panjang sangat, tidak akan cukup waktunya hari ini kita sampaikan. Lalu juga kita bahas manajemen risiko. Intinya manajemen risiko bagaimana antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Bagaimana pengendalian? Pengendalian kita ingat ada hierarki pengendalian risiko, ada 5. Eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, atau engineering, dan juga administratif, serta yang terakhir alat pelindung diri. Ini salah satu contoh untuk program pengendalian bising. Gitu ya. Banyak sekali bagaimana kita mengupayakan faktor-faktor risiko bahaya yang lainnya. Ya nanti kita akan lihat juga masing-masing faktor fisik itu apa, kimia itu apa, biologi apa aja, ekonomi dan juga psikososial juga apa, nanti kita akan lihat di pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian sudah dikenalkan atau mungkin yang sudah kenal terlebih dahulu menambah mengulang lagi gitu ya materinya, bahwa di K3 itu tidak hanya fokus ke pekerja saja Bapak Ibu sekalian, tapi di lingkungan juga, di organisasi kerjanya juga, gitu ya. K3 juga bagaimana mengupayakan lingkungan kerja secara sehat, aman dan nyaman, dalam artian kita datang ke tempat kerja dalam keadaan sehat, aman dan nyaman, tentunya bekerja di tempat kerja secara sehat, aman dan nyaman, dan pulang dalam keadaan sehat, aman dan nyaman juga, gitu ya. Nah, di tempat kerja juga bagaimana pemberi kerja atau pengusaha mengupayakan pekerja dalam keadaan sehat, bekerja dengan alat yang sesuai, itu tadi hazard itu juga harus perhatikan, ada 6 tadi ya, hazard somatik, hazard dari tubuh pekerja, hazard dari perilaku pekerja, bekerja dengan perilaku yang baik, begitu ya, hazard dari lingkungan kerja, hazard dari ergonomi dan juga organisasi kerja, juga harus dikendalikan. Nah, yang terakhir tadi kita bahas mengenai manajemen risiko mulai dari antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan juga pengendalian. Antisipasi apa saja sih bahaya yang ada, yang mungkin bahaya di tempat kerja. Rekognisi kita kenal yaitu tentang apa saja bahaya. Kita bisa melalui work survey, kita lihat area-area kerja, kita lihat proses kerja seperti apa. Lalu evaluasi kita lakukan penilaian yang itu mengukur
apakah memang faktor risiko ini sesuai dengan standar, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di K3 kita mengenal standar itu adalah NAB, nilai ambang batas. Gitu ya, nilai ambang batas sesuai dengan batasnya pajanan di Indonesia 8 jam kerja atau juga 40 jam per minggu. Yang terakhir, apakah sudah sesuai dengan hasil penilaian, kita lakukan pengendalian risiko. Pengendalian sesuai dengan yang sudah ditetapkan antisipasi, rekognisi, dan evaluasi tadi. Dengan melakukan pengendalian yang kelima, Bapak Ibu, eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, rekayasa administratif, dan juga yang terakhir, alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini banyak-banyaknya Bapak Ibu. Alat pelindung diri disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Alat pelindung pendengaran, alat pelindung kepala berupa helm, gitu ya, atau juga alat pelindung kaki, safety shoes, atau juga alat pelindung mata, wajah, kacamata, atau juga face shield, macam-macam. Nanti kita akan kenal ya alat pelindung dirinya di pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu. Tapi hari ini kita sudah mengenal konsep dasar K3 dan sejarah K3 serta beberapa sedikit manajemen risiko. Karena memang di reguler gitu ya ada mata kuliah khusus manajemen risiko, tapi memang